Yohanes pasal 2 ayat 17 yang bagian B. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Kalau kita mau melakukan kehendak Allah, kita mau hidup selama-lamanya, itu hidup yang kekal ya. Berarti hidup di surga ya, Bapak Yes Murib. Iya, hidup dalam surga. Berarti kita harus keluar dari hidup yang tidak benar ya. Iya. Hidup yang tidak benar itu berarti hidup yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kita harus tidak mau ikut iblis. Di dalam iblis kan tidak ada kebenaran. Karena tidak ada kebenaran, kita tidak bisa dipercaya. Kenapa kebanyakan kita anak-anak muda tidak bisa dipercaya? Karena kita sudah mau lenceng dari kebenaran Tuhan. Kita hidup tidak bertanggung jawab. Tuhan memberi kepercayaan kita untuk hidup pada hari ini harus dipergunakan dengan penuh tanggung jawab. Setiap detik, setiap waktunya. Hidup yang berkualitas. Hidup yang benar-benar menjaga lingkungan. Hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak mau ikut iblis karena iblis mengajak kita mati bersama-sama. Harusnya kan demikian. Betul. Namun kenapa? Hampir semua di antara kita manusia justru senang mengikuti hal-hal yang di luar Tuhan. Karena iblis dia sedang mengajak kita. Iblis sedang mengajak kita ya, tapi kita tidak tahan ya, karena selalu tergoda ya. Iya. Berarti kita harus mulai belajar untuk menahan gempuran iblis, tipu daya iblis. Karena kadang datangnya kesempatan itu juga dari kita sendiri. Betul. Bukan dari iblis. Dari kita sendiri yang ingin merasakan hal-hal yang dilarang. Jadi kita mau pilih yang mana, Pak Yes Murib? Kita milih hidup dengan penuh dosa sehingga kita masuk di neraka karena kita bersekutu dengan iblis. Kita tidak mengasihi dan terus-menerus tinggal di dalam maut. Dosa menjalar pada kita semua, kepada generasi kita. Lalu kita juga bertopeng munafik, mengaku bersekutu dengan Tuhan, tapi padahal kita tidak pernah bersekutu dengan Tuhan. Mengaku rajin ikut ibadah, namun hidup kita justru bertentangan dengan firman Tuhan. Hidup kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita tidak melakukan penginjilan, tidak memberitakan Kristus, satu-satunya Tuhan yang mati bagi kita, mati bagi aku dan kamu untuk dosa-dosaku. Tanpa kematian Kristus, kita tetap manusia berdosa yang sebenarnya tidak layak masuk surga. Apakah kita tetap mau mengikuti dunia, Bapak Yes Murib? Tidak. Atau justru kita mengikuti Tuhan sehingga kita bisa memiliki hidup yang kekal. Iya, kita di sini maunya mengikuti Tuhan, Allah yang Maha Suci. Allah yang Maha Suci ya. Iya. Berarti tempatnya di surga ya. Iya. Nah, kalau begitu kita buka di Lukas 18 ayat 22. Dimana kalau kita mengikuti Tuhan, berarti kita harus memiliki totalitas mutlak, bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Penuh harus berdoa, menangis, bersujud di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa, menangisi jiwa-jiwa, membawa jiwa kepada Tuhan. Lukas 18 ayat 22. Kalau sudah ketemu silakan dibaca, Pak Yes Murib. Baik, terima kasih. Saya akan membaca di dalam Lukas pasal 18 ayat 22. Confitans berkatakan, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. 22. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jangan kita menjadikan kesetiaan kita kepada Tuhan sebagai kesombongan rohani. Jangan karena kita setia
melakukan 10 hukum Taurat. Melakukan hukum-hukum Taurat kita menjadi sombong. Semuanya sudah kulakukan pada masa mudaku. Apalagi yang kurang? Tidak membunuh, tidak mencuri, menghormati orang tua, menguduskan hari Sabat, tidak berzinah, tidak mengingini milik orang lain. Semua sudah dilakukan. Namun kata Yesus, hanya satu kekurangan. Jualah seluruh harta milikmu dan bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Berarti dia masih terikat dengan hal lain. Harta bendanya. Harta benda yang tidak menyelamatkannya. Justru membawanya pada kemalapetakaan yang akhirnya ditolak oleh Yesus. Karena tidak totalitas mutlak bergantung penuh kepada Tuhan. Tidak mau mutlak bergantung kepada Tuhan. Bagaimana cara kita bergantung kepada Tuhan? Kita harus hidup dalam kebenaran Tuhan ya. Kita buka lagi Injil Lukas pasal 9 ayat 23. Injil Lukas pasal 9 ayat 23. Baik, dalam ayat 23 saya akan bacakan di dalam Lukas namun ayat yang berbeda. Injil Lukas pasal 9 ayat 23. Kob hitam berkatakan pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia. 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Ya, terima kasih banyak Nembra. Wah. Yes, murid. Jadi bagaimana kita bisa totalitas mutlak bergantung penuh kepada Tuhan kalau kita tidak mau menyangkal diri kita, tidak mau memikul salib kita setiap hari, tidak menyatakan diri kita sebagai pengikut Kristus, tidak mau mengikut Kristus. Menyangkal diri, kita tidak melakui aku sebagai aku yang berharga. Karena apa yang kulakukan bukannya untuk aku lagi, tetapi untuk Tuhan yang sudah menggerakkan hatiku, menyelamatkan aku, supaya aku melakukan apa yang menjadi kebenaran Tuhan. Amin. Bagi sesama kita. Dan itu cukup dalam, cukup berpolemik terkadang kita memberi keputusan. Karena kadang apa yang kita putuskan belum tentu sesuai kehendak Tuhan. Betul. Kita harus banyak berdoa, banyak bertekuk lutut. Kalau perlu ambil waktu setiap malam berdoa secara pribadi, mengaku dosa dan menangisi jiwa-jiwa. Berdoa agar Tuhan menjadikan kita berdua, saya Andre Christian maupun Yes Murid, sebagai alatnya yang setia, alatnya yang benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Mau melayani tanpa hitung-hitungan, tanpa imbalan, hanya demi jiwa-jiwa. Apakah engkau mau, Yes Murid? Mau. Mau menjadi alat Tuhan? Mau. Mau menghidupi panggilanmu? Mau. Menjadi seorang guru? Mau. Yang nanti membangun kembali kampung halamanmu? Mau. Walaupun tanpa imbalan? Mau. Tapi harapan ke depan, engkau adalah pionir, leader yang akan membawa perubahan bagi kampungmu. Mau. Sebagai hamba yang rela menderita untuk generasi kedepannya. Maukah itu, Yes Murid? Mau. Oke. Tuhan memberkatimu. Wah. Tuhan menyertai. Jangan lupakan janji tersebut di hadapan Tuhan. Amin. Wah, Nebra. Wah.